Selamat pagi, bisa mendengar suara saya? Baik, iya pagi semua. Baik, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan bersemangat untuk belajar. Baik, pada pagi hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan sesi tutorial pada pekan ketiga dengan submodul tentang limit ya, tentang limit. Untuk itu, silakan kalian menuju Miro, papan tulis bersama kita. Di sana kita akan mengerjakan seperti cara kemarin ya, seperti cara kemarin. Sebelum itu, ini sudah berapa orang yang hadir? Ntar, saya ambil screenshot dulu. Oke. Oh ya, saya minta Discord-nya namanya sudah oke, namanya sudah rapi. Saya minta diberi foto diri, foto yang jelas gitu ya. Oke, kalau kalian ada yang volunteer, jadi kita menuju Miro nih. Kalau ada yang volunteer, kita akan mengerjakan soal latihan dari submodul 3, modul dari TPB, Matematika, nomor 1 sampai 11. Tentu sepertinya saya perlu memilihkan beberapa soal saja yang kiranya memang sulit atau menarik dan menjadi representasi. Atau gini saja, ada yang sudah pernah coba soal nomor 1 sampai 11? Ada enggak? Atau bukan nyoba, kalian punya praduga nggak? Mana soal paling sulit? Nomor soal 1 sampai 11 itu, frame-nya kalian lihat berurutan kok. Tinggal di scroll ke bawah aja. Oh, sampai 12. Sampai 12. Oke, silakan. Tadi saya tarik slide ya, view kalian. Tapi sekarang bebas lah, kalian boleh atur sendiri view-nya. Ayo, gimana? Ada nggak soal paling sulit? Atau gampang semua ternyata? Jadi saya mau prioritaskan nih. Saya nggak perlu bahas yang mudah. Saya mau bahas yang sulit aja. Mana? Adakah? Beneran ini, mudah semua. Oke deh, kalau mudah semua, berarti harus ada yang bisa mengerjakan ya. Nomor 1. Yo, siapa yang mau mengajukan diri?
Iya, kenapa? Boleh. Dua yang apa? Iya, ini siapa? Raffi. Dua apa? Iya, dua semua maksudnya. A sampai F. Ya udah, boleh. Boleh. Sip, saya tunggu. Ini udah diborong sama Raffi. Makasih Raffi. Yuk yang lain. Anyone? Anyone? Boleh. Nomor 8. Tentang apa ya? Saya lihat. Oh, ya ada dua soal ya. Mau dua-duanya juga. Ini siapa? Saya catat dulu namanya. Ivan. Oke. Ivan. Silakan Ivan. Gampang asimtot. Sambil cek-cek juga apakah sambil cek-cek juga apakah ada yang masih punya masalah audio atau koneksi. Di tempat saya pingnya 64. Oke, mungkin saya akan kasih contoh pengerjaan ya. Saya harapkan saya berikan contoh, lalu kalian mengikuti. Sementara Ivan dan Raffi silakan mengerjakan sendiri. Mungkin saya mau mencontohkan nomor 1. Nomor 1 ini saya pandang penting untuk dibahas. Nomor 1 ini ceritanya tentang grafik yang terputus. Bentar. Tentang grafik yang terputus-putus. Jadi persamaan GX namanya itu, dia itu nilai range-nya itu terputus. Dan domainnya ya tetap, domainnya tetap minus berapa sampai ke tak hingga begitu. Tetapi Y-nya terputus-putus, terutama di nilai 1 dan 0. Nah, pertanyaan yang ingin saya jawab itu misalkan untuk nomor E. Nomor E, kemudian nomor F, lalu nomor G. Ini perwakilan yang ingin saya jawab. Harapannya nomor A dan seterusnya bisa kalian jawab sendiri. Nomor E itu adalah limit X 2 plus. Jadi itu pendekatan dari arah kanan untuk fungsi GX. Lalu yang F itu yang dari kiri. Lalu yang G itu adalah memasukkan X-nya sama dengan 2. Jadi G2. Nah, kalau lim X 2 plus berarti pendekatan dari arah kanan. Kita lihat di grafik ini secara visual saja. Sisi kanan itu adalah dari sini. Ternyata tidak cukup terlihat. Kanan tuh dari sini. Sehingga nilai yang mendekati pada 2 dari sisi kanan adalah 2. Kok 2 sih? 1. Nilai Y-nya adalah 1. Didekati dengan X sama dengan 2 dari arah kanan. Kemudian jika didekati dari arah kiri,
itu nilai juga sama 1. Maka sebenarnya kita juga bisa menjawab nomor H. Nomor H itu adalah limit X mendekati 2 Gx. Berapakah nilainya? Caranya cukup mudah, yaitu membandingkan antara kedua nilai. Membandingkan kedua antara nilai hasil E dan F. Jadi membandingkan pendekatan sisi kiri dan kanan. Limit X mendekati 2 itu adalah hasil perbandingan dari mendekati 2 dari sisi kiri, mendekati 2 dari sisi kanan. Ketika kita gabungkan dan nilainya sama-sama 1, maka hasilnya adalah 1. Tetapi kalau kalian menemukan nanti limitnya itu ternyata dari sisi kiri 1, dari sisi kanan 5, itu tidak bisa dicari limitnya, maka jawabannya tidak ada. Jadi kalau ditanya seperti itu, maka jawabannya tidak ada. Limit X mendekati X itu, kalau dari kiri dan kanannya berbeda, maka limitnya tidak ada. Tapi kalau di sini, kita punya pendekatan X menuju 2 dari sisi kanan maupun kiri, itu sama. Sama-sama 1. Maka, jawaban H bisa kita jawab. Lalu yang terakhir, G2. G sama dengan 2 ini, itu bisa langsung kita masukkan. Kebetulan memang Gx-nya juga langsung menghasilkan nilai 2. Maka hasilnya adalah 1. Semuanya jawabannya 1. EFGH ini 1, 1, 1. Kecuali yang I kalau nggak salah. Oke. Ada pertanyaan? Potong aja kalau misalkan perlu penjelasan. Berikutnya nomor 3. Nomor 3 akan saya kerjakan yang apa ya? Yang C deh. Yang C itu adalah limit X mendekati 2 plus Gx. Gx-nya di sini itu ternyata ada 3 macam, jadi harus hati-hati memilih. Ketika misalkan kita mau mendekati 2 dari sisi kanan, ya, mendekati 2 dari sisi kanan, maka yang kita pilih adalah 5 minus X kuadrat. 5 minus X kuadrat. Jadi kita tulis ulang aja, 5 minus X kuadrat, X mendekati 2 plus, sama dengan, jawabannya 1 ya. Terus, ini masih saya minta nih, tolong volunteer untuk nomor 1, A, B, C, D, I, 3, A, B, D, terus tadi Raffi sudah borong dan Ivan sudah borong. Yuklah bagi-bagi, pagi-pagi kita bagi-bagi soal. Nomor 4, siapa? Oh, sebentar. 8B. Tidak. 8B, saya cek di jawaban saya, bisa kok mendapatkan. Seingat saya bisa. Asimtot vertikal ataupun horizontalnya bisa dihitung. Tapi nggak apa-apa, kalau misalkan punya perspektif salah soal, tetap dikerjakan, nanti diunggah saja. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kira-kira di mana? Barangkali Ivan benar, saya yang keliru, jadi nggak masalah. Kita saling koreksi, saling belajar. Oke. Kalau gitu mungkin saya kasih waktu ya. Tapi belum dipilih. Ayo, pilih dulu dong. Kalian yang belum memilih. Nomor 10 atau 11 gampang tuh, memeriksa kekontinuan tuh mudah. 10, 11.
Kalau gitu saya tinggal dulu. Saya kasih waktu 2 menit untuk merenungkan kira-kira mau milih soal nomor berapa. Atau ketik aja di kotak tag atau chat yang di grup TPB 22B. Lalu saya kasih contoh lagi deh. Untuk nomor 5 itu gampang banget, nggak usah dikasih contoh. Nomor 6 perlu trik ya, nomor 6 perlu trik. Triknya trik trigonometri. Jadi misalkan untuk nomor 6 nih saya coba yang F. Limit X mendekati 0, 1 minus cos 2X per 3X. Secara visual seperti, waduh, ini diapain gitu ya. Diapain enaknya? Enaknya adalah kita ingat identitas trigonometri. Maka silakan unduh identitas trigonometri di internet, atau kalau kalian punya buku Purcell atau apapun tuh kalkulus, biasanya dia di bagian depan atau belakang itu ada tabel identitas trigonometri. Itu akan kita pakai sekali di limit. Memang tidak mungkin dihafal semua, tapi saya yakin waktu SMA kalian dipaksa untuk menghafal. Misalkan yang paling mudah itu sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Itu adalah identitas ya. Nah, di sini kita bisa memecah cos 2x-nya itu menjadi 1 minus dalam kurung 1 minus 2 sin kuadrat x. Oh, ini saya lupa menuliskan limit, karena ceritanya ini masih limit. Nggak boleh limitnya dihapus. Jadi x menuju 0 ini tidak bisa diselesaikan langsung, karena ketika kita masukkan 3 kalikan 0, 3x kali, jadi x-nya sama dengan 0. Problemnya adalah persamaan ini akan punya pembagi 0, maka hasilnya tak hingga. Jadi kita harus menghilangkan x-nya itu. Kemudian kita bisa ringkas menjadi 2 sin kuadrat x per 3x, lalu 2 per 3 yang bisa keluar, 2 per 3 sin x dikalikan sin x per x. Ini trik memisah-misahkan begitu ya. 2 per 3 nya keluar, kemudian sin x nya dipecah, maka kita tulis di hasilnya adalah 0. Dua per 3 sin x. Oke, itu aja. Nomor 6F. Saya kasih contoh satu. Kemudian saya mau coba untuk memberi contoh yang sulit lagi. Misalkan teori apit nih, dalil apit. Dalil apit ini saya kasih contoh yang 4A. 4A. Untuk limit x mendekati 0, x kuadrat dikalikan sin x, sin 1 per x. Kalau kita lihat, kita masukkan x-nya menuju 0 ke sana, maka sin-nya punya sin tak hingga, padahal bukan itu maksudnya. Jadi
kita harus memeriksa sin X ini dari fungsi lain. Karena dalil AP itu kan kita tidak menyelesaikan soal ini dengan persamaan itu sendiri, tetapi dengan bantuan persamaan lain. Contohnya, persamaan yang sudah kita umum ketahui adalah sin X. Sin X itu berapapun nilainya, ini kalau ada Y sama dengan sin X, nilai Y-nya itu maksimal berapa? Ada yang tahu nggak? Sin X itu kan gini. Nah, Y maksimumnya itu berapa? Oke, 1. Berarti minimumnya berapa? Minimum minus 1. Maka kita bisa tuliskan 1 itu kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan minus 1, 1. Lalu Y kita substitusikan dengan sin X, minus 1 kurang dari sama dengan sin X, kurang dari sama dengan 1. Itu yang kita ketahui mula-mula. Jadi kita punya pendekatan dari sisi lain. Lalu bagaimana kalau persamaannya jadi sin 1 per X? Nggak ada masalah. Ternyata nilai sin 1 per X terbesar adalah tetap minus 1 ke 1. Ini kita pakai apa ya? Pakai logika sih. Sin 1 per X itu kalau misalkan X-nya 1 kan berarti sinnya bukan. Tergantung isinya radian atau degree ya, atau derajat. Tapi intinya adalah sin 1 per X itu nanti bisa menghasilkan maksimumnya minus 1 dan 1. Kemudian, kalau persamaan terakhir ini kita kalikan dengan X kuadrat, perhatikan, minus X kuadrat kurang dari sama dengan X kuadrat dikalikan sin 1 per X kurang dari sama dengan X kuadrat. Kok sepertinya mirip dengan persamaan yang kita cari-cari tadi? Ya, jadi ini jawabannya. Kita bisa mendekati limit X kuadrat kalikan sin 1 per X ini dengan dua limit, yaitu limit X mendekati 0 untuk minus X kuadrat, jawabannya 0, dan limit X menuju 0 untuk X kuadrat sama dengan 0 juga. Jadi hasilnya ini adalah 0. Jadi cara mendekatinya dengan persamaan lain. Berlaku untuk soal berikutnya dengan cos dan sin kuadrat. Gitu. Oke, saya nggak akan jelasin semua. Karena juga nggak ada yang tanya. Nomor 7. Saya kasih contoh yang F kali ya. 7 yang F. Limit X mendekati tak hingga untuk akar 2x kuadrat plus 3 dikurangi dua x kuadrat plus 5. Ini kalau tidak salah trik penyelesaiannya itu dengan cara dikalikan dengan akar kebalikannya. Jadi dikalikan dengan akar 2x kuadrat plus 3 ditambah
akar 2x kuadrat per 5 untuk memenuhi bentuk persamaan akar A minus akar B dikalikan akar A ditambah akar B dibagi akar A ditambah akar B. Kalau kita lihat ini sama dengan 1, maka nanti hasil yang kita harapkan itu begini. A minus B per akar A ditambah akar B. Jangan digeser. Oke. Limit kita teruskan X mendekati tak hingga. Kemudian dikalikan seperti itu. Maka hasil yang kita harapkan adalah 2x kuadrat plus 3 dikurangi dalam kurung 2x kuadrat plus 5. Semuanya nilainya isiannya positif, tetapi tanda di tengahnya masih negatif. Dibagi akar 2x kuadrat plus 3 ditambah 2x kuadrat plus 5. Nah, kemudian ini sama dengan kalau 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat maka habis ya. Kemudian 3 di sana dikurangi 5, maka minus 2. Atasnya itu minus 2. Kemudian dibagi begitu. Akar 2x kuadrat plus 3 ditambah akar 2x kuadrat plus 5. Ternyata kalau ini langsung kita dekati dengan limit itu juga belum bisa. Belum bisa kita dekati dengan limit. Harus dikalikan dengan 1 per X. Kenapa? Karena kita perlu membagi penyebut yang di bawah itu. Oke, makasih Van, saya sudah baca. Cuma agak gelap ya. Jadi perlu pelan-pelan. Ada yang kurang? Yang kurang adalah ketika x kuadrat minus 9 sama dengan 0, x kuadrat sama dengan 9. Maka hasil akar dari x-nya sendiri itu harusnya memiliki dua nilai, yaitu iya plus minus. Berarti kurang itu aja ya. Oke. Jadi asimtot tegak pada jawaban ini harusnya ada tambahan. Ada x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan minus 3. Yang itu keduanya juga aktif sebagai asimtot tegak. Jadi nanti akan ada garis menuju tak hingga. Kemudian asimtot tegak di nomor yang sebelumnya itu saya kira terlalu simplifikasi. Jadi caramu itu cara yang bisa dipahami, tetapi itu tidak sesuai dengan cara matematika. Kalau di matematika kan harusnya untuk memeriksa asimtot tegak itu dengan cara limit x-nya itu mendekati harusnya kan kalau misalkan yang ini limit x mendekati 5. X sama dengan 5 ini belumlah jawaban. Kita harus memeriksanya. Memeriksa dari kiri dan kanan. Begini. Jadi didekat dari kiri dan kanan. Hasilnya nanti akan negatif, tak hingga, dan tak hingga. Kemudian untuk yang asimtot tegak berikutnya juga sama sebetulnya. Harusnya kemudian minus juga harus dikejar. Saya ganti warna.
Nah, ini cara yang baik gitu ya. Kalau misalkan langsung asimtot tegak X minus 5 sama dengan 0, X sama dengan 5. Itu saya yakin akan disalahkan sama pengoreksi. Misalkan di UTS gitu ya. Itu akan disalahkan. Di sini saya sempurnakan karena tujuan tutorial untuk menyempurnakan ya. Untuk menyempurnakan keahlian menulis atau menghitung. Kemudian asimtot datarnya sudah benar, mendekati tak hingga. Jadi cara pemeriksaannya itu X menuju tak hingga, maka nanti kita perlu operasi begitu ya. Operasinya sebetulnya kalau yang dilakukan Ivan ini langsung begitu mungkin. Tak hingganya dimasukkan ke dalam X. Tetapi kalau kita lihat di modul, operasinya sebetulnya harus dikalikan dengan 1/X atau pangkat tertinggi dari variabel X-nya. Jadi kalau di variabel tertinggi di sini adalah X pangkat 1, maka harus dibagi dengan 1/X. Maka nanti hasilnya adalah limit X mendekati tak hingga menjadi 1 ditambah 3/X dan 1 minus 5/X. Memang nanti ketika tak hingganya dimasukkan, maka 1 ditambah 0, 1 dikurang 0. Ketika ini terjadi, ya 1. Meskipun hasil akhirnya sama, ya tapi langkah yang runtut inilah yang mungkin ditekankan ya di matematika ini. Oke, itu. Makasih, Van. Yang lain? Tujuh ABC, sebentar. Saya cek. Oh, silakan. 7 ABC untuk menghitung limit. Ini siapa ya? Sorry. Mustika. Iya, saya catat Mustika. Oke, Ivan sudah, Mustika sudah. Kemudian Raffi nomor oh ya, ini Raffi ya. Oke. Agak kurang jelas. Saya periksa. X menjadi 2 oke, B oke, C oke. Yang D itu apa? D itu harusnya nggak bisa dimasukin langsung, coba ya. Saya cek di jawaban saya. Nomor 2. Harusnya geser. Harusnya ini limit X mendekati 4 untuk X kuadrat minus 16 ini dipecah menjadi X minus 4 dikalikan X plus 4. Triknya harus diuraikan. Kemudian kita bagi pada bagian-bagian yang bisa dibagi. Kemudian setelah itu kita akan mendapatkan nilai limit yang ekivalen tapi tidak menghasilkan pembagian 0. Ini salah.
Kalau kamu dibagi 0, maka hasilnya tak hingga. Iya, harusnya X plus 4. Kalau 4-nya dimasukkan ke sana, hasilnya 8. Jadi malah nilainya oke, positif. Jadi kalau mau mengerjakan limit tuh ya, ini kan cara analitik. Kalau ingin memastikan, silakan memeriksanya di aplikasi Desmos. Sorry, itu di Apple. Terserah kalau ini. Pokoknya aplikasi untuk plot grafik. Jadi untuk mendekati nilai 4 tuh kita bisa tahu dengan cara kita plot aja grafiknya. Ini saya coba, saya plot, nanti saya unggah di dalam Miro. X minus 4. Nah, itu grafik dari Desmos. Silakan diperhatikan bahwa memang ketika kita menginputkan X itu sama dengan 0, maka dia bernilai 4. Dan ini ternyata garis linear. Garis linear. Garis linear apa? Garis linear X plus 4. Ini kan, wah, loading ternyata. Y sama dengan X plus 4. Oke, ini persamaan garis lurus. Sepertinya kita melihat, padahal ini saya masukkan persamaannya tadi, itu persamaan yang saya masukkan tuh lengkap. X kuadrat minus 16 dibagi X minus 4. Ternyata, sama aplikasi tersebut, itu sudah langsung disederhanakan menjadi Y sama dengan X plus 4. Nah, kalau begitu, karena ini garis linear, maka dengan kita mendekati nilai X sama dengan 4, maka 4 tambah 4, ya 8. Itu pembuktiannya. Kemudian berikutnya nomor C. C ini kenapa? 3 kuadrat itu sama dengan 9 dikurangi 16 dibagi 3 dikurangi 4 minus 1 sama dengan 7 per 4. Kok bisa 6? Iya. Yang B ini sama juga nggak nih? Yang B oke. Yang E ini in the end hasilnya memang 0. Hasilnya memang 0, tapi kalau sebentar, itu kok jadi 2? Maksudnya gimana nih? Di sini X, di sini 2. Harusnya 0. Harusnya tak hingga dong hasilnya. Nah, kalau ada limit 0 tapi hasilnya tak hingga, itu berarti jarang sekali terjadi. Kita malah dicari ketika X itu menuju 0 atau tak hingga, hasilnya bukan 0 ataupun tak hingga, tapi sebuah nilai yang definitif atau tetap jelas. Nah, caranya untuk menghindari pembagian dengan X, pembagian dengan 0, maka kita harus mengalihkannya dengan kebalikannya. Yang saya bilang tadi itu, taruh mana ya? Taruh atas deh. Jadi limit X mendekati 0, akar X kuadrat plus 4 dikurangi 2 dibagi X, ini harus dikalikan dengan akar X kuadrat plus 4 ditambah 2. X kuadrat plus 4 ditambah 2.
sama dengan hasilnya adalah X kuadrat plus 4 dikurangi 4 dibagi X dalam kurung X kuadrat plus 4 ditambah 2. Lalu dari hasil ini kita bisa memperoleh X kuadrat dibagi X akar X kuadrat plus 4. Wah, loading sebentar. Mironya kebanyakan pemakai kayaknya. Plus 2. Lalu saya pindah ke sebelah aja. Sama dengan X kuadrat dan X itu bisa dibagi habis, sehingga jadi atasnya X dibagi akar X kuadrat plus 4 ditambah 2. Sorry, ini saya lupa semua step meletakkan limit. Harus ada limit. Kemudian, tentu saja dari limit ini kita bisa langsung memasukkan nilai 0. Jadi hasilnya adalah akar 0 plus 4 ditambah 2, 0. Hasilnya adalah 0. Memang hasilnya kalau dengan Raffi sama-sama 0, tetapi memang perlu proses. Ya, gak apa-apa, ini tutorial. Lebih baik belajar ya, salah di tutorial. Berikutnya, F. Nah, F ini menarik. Karena dia ada nilai absolut yang saya kira menjengkelkan di sana. Untuk limit X, sebentar. Nah, jika kalian menemukan seperti ini, saya saran ya. Yang pertama itu, sederhanakan isinya dulu. Jadi sebelum main substitusi, X mendekati 5, 5-nya dimasukkan ke dalam X. Nah, tunggu dulu, jangan semudah itu. Sederhanakan dulu isian di tengahnya, entah itu bentuknya trigonometri, cos, sin, cos, kemudian mau bentuknya ada akarnya, ada kuadratnya, ada absolutnya, itu di tengahnya diselesaikan dulu. Kita lihat ini absolut itu punya dua cabang, dua kemungkinan. Apakah dia bernilai positif ataukah dia bernilai negatif? Oke. Jadi harus disederhanakan dulu nilai yang ada di tengah ini. Kalau sudah disederhanakan, baru kita substitusi. Oke, kalau gitu ini saya ketemu benar untuk jawaban minus 3-nya Raffi. Tapi untuk limit X mendekati 1 tapi dari arah kanan, itu nilainya tidak 0. Tidak 0. Tetapi betul jawaban akhirnya tidak ada. Memang karena tidak konsisten antara pendekatan kiri dan kanan dari nilai 1. Oke, saya akan tunjukkan mungkin di frame berikutnya. Oh, saya cek dulu yang lain. Yang lain belum adakah yang store jawaban? Mungkin. Siapa? Iva nomor 10. Wah, di lahap. Siapa? Ade? Aderio? Oke. Aderio nomor 11. Nomor 12, siapa yo? Mirip sama nomor 11 sih. Apa Ade juga? Oke. Saya minta waktu 1 menit dulu. Saya tinggal. Selanjutkan mengerjakan nomor 7 F. Ini lokasinya di frame 3. Ini saking banyak frame yang saya pasang ya. Kayaknya berlebihan tapi nggak apa-apa. Biar kita punya papan tulis yang banyak. Di 7F ini saya tulis dulu persamaan awal, yaitu X kuadrat
dikurangi absolut dari X minus 1, ya, sinkron. X minus 1 absolut dikurangi 1 dibagi absolut X minus 1. Kita ketemu permasalahan ya. Jika kita langsung masukkan nilai 1 ke dalam ini, maka kita akan punya pembagi 0. Jika pembagian kita 0, maka langsung hasilnya tak hingga. Padahal jika kalian menggambar ini menggunakan aplikasi apapun itu, plot, misalkan saya menggunakan Desmos, itu hasilnya tidak demikian. Mungkin saya lampirkan dulu aja ya, hasil grafik menurut Desmos ini kayak gimana. Oke, sudah saya unggah grafik visualisasi dari persamaan absolut kita, yang ada absolutnya itu. Terlihat di situ putus ya, putus pada X sama dengan 1. Itu X, aduh, geser. Kita kunci dulu. Di situ X-nya sama dengan 1 putus. Oke, lanjutkan. Tips pertama adalah menyelesaikan isian dalamnya. Nah, isian dalamnya itu bisa kita buat skenario dia itu positif atau dia itu negatif. Jadi absolutnya itu dibuat positif dulu. Misalkan positif, maka menjadi X kuadrat minus X minus tak pakai absolut, langsung aja dalam kurung X minus 1 dibagi X minus 1, itu semua positif. Kemudian kita sederhanakan X kuadrat minus X, terus di sana ada minus minus 1, itu kan jadinya kan plus 1 dikurangi 1 jadi 0. Kemudian dibagi X minus 1. Ini kita bisa sederhanakan X minus 1 dikalikan X dibagi X minus terhambat sinkron X minus 1. Kita bisa membagi atas dan bawah habis, sehingga persamaannya ekivalen adalah X. Lihat betapa simpel. Ternyata ini adalah persamaan X. Tapi ingat, persamaan X ini memiliki domain yang terbatas. Domainnya, domain X adalah untuk apa? Untuk, saya lupa. Untuk X lebih besar sama dengan 1. X lebih besar sama dengan 1. Itu kita gunakan persamaan yang X. Y sama dengan X. Kita lihat di grafik, ya itulah. Ini adalah persamaan Y sama dengan X. Bentuknya miring ya. Y sama dengan X, itu bentuknya miring demikian. Oke. Dan dia terputus di 1. Tapi nilai 1 itu masih ngikut di bisa Y sama dengan X. Tapi untuk seterusnya, maka X lebih besar sama dengan 1. Di sini kita nggak tahu apakah X itu lebih besar dari 1 atau X lebih besar sama dengan 1. Informasinya kurang. Karena kalau bentuknya Y sama dengan X, kita nggak punya restriksi atau batasan atau larangan. Tapi kalau ada pembagian di bawahnya X minus 1, berarti nggak boleh sama dengan 1. Gitu. Berikutnya kita harus mencari negatifnya. Maka jadi X kuadrat minus, minusnya jadi plus dalam kurung X minus 1, loading lagi. Minus 1 dibagi minus X plus 1. Karena kebalikannya sama dengan X kuadrat plus X minus 2. Lalu bawahnya adalah 1 minus X. Kalau kalian ingat, yang atas itu bisa kita pecah ya, menjadi X, kira-kira
isian dalamnya apa nih? Plus 2 minus 1, ya nggak? Lalu di bawahnya ini kan sebetulnya X minus 1 dalam kurung minus. Kalau disederhanakan bisa dibagi di kedua, sehingga menjadi minus X minus 2. Apakah benar? Dan persamaan minus X minus 2 ini hanya berlaku untuk apa? Untuk domain X kurang dari sama dengan 1. Jadi kalau kalian lihat di grafik ini, untuk grafik yang di sebelah kiri itu batasnya di 1. Untuk 1 mundur ke tak hingga, minus tak hingga, itu haruslah menggunakan minus X minus 2. Oke, jadi batasnya di sana. Kalau kita sudah punya ekivalensi persamaan, sehingga kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan limit. Limit mendekati 1. Cuma limitnya harus mendekati kanan dan kiri. Maka kita bisa ringkas ini menjadi dua cabang nilai, yaitu nanti di sini ada yang nilainya X, ada yang nilainya minus X minus 2. X di sini untuk anggota X lebih besar dari 1 dan ini X kurang dari 1. Kok saya ragu ya? Ini seperti tidak boleh sama dengan 1. Jadi saya ambil amannya tidak boleh sama dengan 1. Saya hapus. Jadi batasnya di 1, tapi nilai 1 sendiri tidak boleh diisi. Saya ragu, saya tidak boleh sama dengan 1, oke? Indikasinya kalau saya bilang dari persamaan awalnya, persamaan mula-mula yang ada di sini, X minus 1 ini, dia nggak boleh sama dengan 1. Oke. Sehingga kita bisa menuliskan limit pendekatannya. Untuk limit X mendekati 1 plus, ada juga limit X mendekati 1 minus. Kita memasukkan, kalau plus berarti kan pendekatan dari arah kanan. Maka kalau dari arah kanan kita menggunakan limit X. Sementara kalau kita mendekati limit X menuju 1 dari arah kiri, maka kita harus menggunakan minus X minus 2. Hasilnya adalah 1. Kalau yang di bawahnya, hasilnya adalah minus berapa? Minus 3. Oke. Sehingga hasilnya adalah ya ini. Hasilnya itu, tapi jawabannya bukan itu. Jawaban akhir adalah membandingkan, karena pertanyaan di atasnya apa? Limit X menuju 1, bukan menuju 1 plus atau 1 minus. Sementara jawaban kita adalah 1 plus 1 minus. Jawabannya adalah limit X menuju 1 untuk katakan Fx adalah tidak ada, sesuai jawaban Raffi tadi. Kalau Raffi bisa menemukan yang minus 3, nah yang kurang adalah yang 1. Memang harus dibandingkan antara pendekatan kanan dan kiri, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan bahwa nilai limit menuju 1-nya tidak ada. Tidak ada karena tidak kontinu. Kalau tidak kontinu, maka kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa. Gitu. Oke, sebenarnya saya harus mengecek jawaban lain. Di sini ada jawabannya Mustika. Ini nomor 7A, B, C. Oke. Ini memeriksa menuju tak hingga. Ya, jadi kalau bertemu dengan tak hingga, kita perlu membaginya dengan pangkat X tertinggi. Di situ pangkat X tertingginya adalah 1, maka ya dibagi X. Hasilnya, oke. Kemudian yang soal berikutnya,
Ya, nggak perlu diakarkan ya, nggak perlu diakarkan. Langsung aja dibagi. Dibagi dengan X pangkat tertinggi. Oke, benar. Makasih. Adakah lagi tadi? Sepertinya ada deh. Aderio, Ivan yang baru. Sudah belum? Oh, ini Aderio udah. Ivan di 20. Oh, di situ ya. Jauh banget. Untuk soal nomor 11, saya lihat soal tadi lupa. Diberikan Gx dengan 3 macam persamaan untuk 3 batas, periksalah kekontinuan G. Nah, cara memeriksa kontinu G atau tidak, itu tolong diperiksa pada kondisi batas-batasnya. Yaitu apa? Di sana kita punya minus 2, kemudian ada juga nilai 1. Nah, periksalah minus 2 dari sisi kiri maupun sisi kanan. Periksalah nilai 1 dari sisi kiri maupun sisi kanan. Saya lihat, untuk X sama dengan minus 2, limit di dekat daerah kanan, mantap, betul ya. H jangan digeser. Kalau yang dari kiri menggunakan persamaannya beda ya, X kuadrat. Ini harus teliti. Nah, ini ada kriteria tambahan kalau di kerjaannya AD. Kriteria berikutnya adalah ketika diperiksa G sama dengan 2, itu harus menggunakan persamaan X plus 6, maka hasilnya juga 4, maka kombinasi dari limit mendekati kanan, didekati kiri, lalu nilai di itu sendiri, semuanya sama, maka itu adalah kontinu, kesimpulannya. Lalu kita periksa di X sama dengan 1, ketika X sama dengan 1, maka persamaannya menjadi oke, oke, oke. Beruntungnya, persamaan ini memiliki nilai sama dengan, nilai batas sama dengan. Kadang-kadang, persamaannya itu nggak ada seperti yang saya kerjakan sebelumnya kan, yang nomor berapa tadi? 7F apa ya? Yang batasnya itu tidak ada nilai sama dengannya. Yang diketahui nilai pendekatannya saja, yaitu X kurang dari 1 sama X lebih besar dari 1. Tapi tidak ada sama dengannya. Kalau tidak ada sama dengannya, maka kita nggak bisa mengerjakan. Nah, alasan berikutnya kenapa kok saya memilih kehati-hatian untuk tidak menentukan sama dengan yang ini. Kenapa kok saya tidak memilih sama dengan? Karena tidak mungkin persamaan itu dua-duanya sama dengan. Artinya fungsi ini punya nilai ganda. Kalau punya nilai ganda, maka itu bukan fungsi. Kita kan ingat, domain itu adalah mencocokkan setiap domain ke range. Domain ke kodomain, istilahnya. Untuk setiap satu titik X itu akan bernilai 1Y, bukan 2Y atau 3Y. Jadi harus satu doang. Kalau misalkan ini saya kasih tanda sama dengan begini, otomatis salah. Karena dua-duanya berarti uh, double. Dan itu kita hindari. Jadi saya hapus. Oke. Kita kembali ke pekerjaan AD. Sehingga jika dibandingkan keseluruhannya, ini nilainya 7. Sorry, maksudnya limitnya itu semuanya hasilnya 7. Maka dimasukkan G1 saja itu juga 7. Maka continue. Oke, continue. Berikutnya adakah lagi? Oh, ini.
nomor 10. Siapa nih nomor 10? Oh, Ivan. Terus yang di nomor 20 tadi? Oh, udah dipindah. Oke. Ini tentukan nilai agar kontinu. Jadi memeriksa kontinu juga. Memeriksa kontinu. Oke. Ivan. Tentukan nilai A. Nah, kita lihat di sini kita punya batas 1. Batasnya adalah 1. Ini seakan-akan mau dibikin beda gitu. Agar nilai A itu terputus dari fungsinya. Jadi kalau misalkan ada fungsinya itu saya ngasal ya. Fungsinya begini gitu, maka ada satu itu nyempil di sini. Sementara di sini itu berlobang. Nilainya berlobang. Seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai A agar dia itu nggak sendirian, biar dia itu nggak nyempil. Oke. Jadi yang diperiksa adalah X sama dengan 1. Oh, I see. Nah, saya cek dulu jawaban saya. Agak rumit ternyata. Jadi harus diakarkan dulu. Jadi diakarkannya itu X kuadrat plus X minus 2 dibagi X minus 1 itu sama dengan X plus 2 X minus 1 dibagi X minus 1. Karena ini bisa dibagi habis, maka ekivalen dengan bentuk X plus 2. Ini punya domain untuk X tidak boleh sama dengan 1. Tapi didekati boleh, tapi nggak boleh sama dengan 1. Oke, lanjutkan. Kalau didekati dari kiri dan kanan, maka sebetulnya limit X mendekati 1 plus limit X mendekati 1 minus untuk persamaannya X plus 2 dan X plus 2. Hasilnya 3. Hasilnya 3. Maka agar kontinu, maka nilai A itu harus sama dengan 3. Ini saya nggak paham ini. Ivan gimana maksudnya itu? Oh iya, oke oke oke. Paham paham paham. Untuk kalau X-nya itu ya istilah lain dari X tidak boleh sama dengan 1. Jadi X tidak boleh sama dengan 1. Itu artinya apa? Artinya adalah X itu boleh kurang X boleh lebih dari 1, X boleh kurang dari 1. Tetapi bukan X sama dengan 1. Dan X sama dengan 1 di sini diisi oleh persamaan A. Persamaan A lah yang mengisi X sama dengan 1. Sementara X lebih besar dari 1 dan X kurang dari 1 itu diisi dengan X plus 2. Sorry saya berantakan, tapi semoga bisa dipahami. Jadi kira-kira bentuknya seperti itu. Oke. Terus ada lagi nggak nih? Nggak ada pertanyaan. Gampang berarti. Nomor 11 sudah dikerjakan, 10 sudah dikerjakan, 9 kontinu juga sudah dikerjakan, 8 udah dikerjakan Ivan, 7 Mustika udah diwakili. Saya juga udah ngerjakan nomor F. Terus nomor 6 sudah saya kerjakan yang F. Nomor
Nomor 5 itu cuma mengganti minus 2 dan 4. Nomor 4 sudah saya kerjakan yang A, itu pendekatan dalil apit. Jadi tidak mengerjakan dengan dirinya sendiri tapi bantuan oleh fungsi yang mirip dia. Kemudian 3C sudah harusnya menentukan nomor 3 ini mirip nomor 1. Kemudian nomor 2 udah dikerjakan Raffi. Semuanya malah. Oke deh. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, saya kira tutorial kali ini cukup lah ya. Bisa kita akhiri. Oke, jadi saya kira cukup ya pertemuan tutorial pada pagi hari ini. Tadi juga filenya sudah diunggah. Loh, kok hilang? Oh, udah. Udah diunggah sama Ivan. Jadi saya nggak perlu ini ya. Makasih Ivan. Saya pin message-nya. Yang sebelumnya saya pin nggak? Nggak saya pin. Sorry, kalau itu saya pin. Jadi hasil unggahannya Ivan tuh PDF papan tulis kita hari ini. Silakan dimanfaatkan untuk mengembangkan latihan belajarnya karena tadi tidak semua soal dijawab dan saya kira partisipasinya masih baru dari sebagian mahasiswa yang pasti dilahap sama Raffi dan Ivan tadi. Kalau bisa minimal untuk pekan depan pertama baca submodul itu pasti wajib. Baca buku entah itu Purcell maupun yang Calculus for Biology and Medicine. Dibaca dan dikerjakan soal latihannya secara acak. Tidak perlu semuanya. Pilih yang saya bilang pilih yang paling sulit bagi kalian. Kalau latihan tuh pilih yang paling sulit, ya. Kalau ujian itu nanti akan lebih terasa mudah karena sudah latihan yang sulit-sulit. Nah, berikutnya ketika sesi tutorial itu juga pastikan kalian sudah pernah mencoba soal yang ada di modul. Kalian siapkan satu buku, itu dedikasi untuk matematika dasar, fisika dasar, atau buku yang lain. Nah, buku ini isinya matematika saja. Nah, itu isinya soal latihan yang pernah kalian kerjakan dari bab 1 sampai bab berapa, dan seterusnya. Pekan 1 sampai pekan ke-14. Kemudian, nggak terasa mungkin 3 pekan lagi kita akan UTS. Ujian tengah semester kita akan lihat kemampuan kalian akan sejauh apa. Dan juga jangan lupa cek untuk Google Classroom. Biasanya ada tugas. Yang itu yang memberi bukan saya. Yang memberi tugas itu nanti dosen utama. Oh ya, putus-putus. Waduh. Oke, seperti iya. Jadi mungkin solusinya kalian harus menyimak hasil rekamannya bagi yang putus-putus. Karena kan kalau sinkron saya nggak bisa nunggu sinyal kalian lancar dulu baru saya ngomong, saya nggak tahu. Sementara kalau kalian download hasil rekamannya kan mungkin bisa dicek ya. Karena berbeda-beda ini putusnya itu bukan dari saya, tetapi dari sinyal atau lokasi kalian masing-masing. Ada suara saya, Ainun. Ada suara saya. Oke, saya tadi mengingatkan, tolong dibaca modul, dikerjakan soal di modul, baca buku, kerjakan soal di buku. Nanti ketika tutorial, tolong sampaikan soal paling sulit untuk saya. Gitu ya. Saya minta sampaikan soal yang paling sulit. Saya yakin soal-soal tadi kan terlalu mudah, jadi nggak ada yang uh, mau nyoba karena ya ngapain gitu, itu terlalu mudah. Nah, saya memang belum mencarikan atau tambahan soal yang sulit. Tapi saya kira dari kalian lah, kalau bisa nemu soal yang paling sulit untuk kalian. Kalau bagi saya mungkin matematika semua itu sulit. Tapi buat apa? Buat apa? Kalau saya menerjunkan diri mengerjakan soal matematika itu buat apa? Nggak ada manfaatnya untuk saya. Yang ada manfaatnya itu untuk kalian. Karena kalian sekarang masih dalam tahap belajar dan akan menggunakan matematika itu untuk prodinya masing-masing ya. Dari teknik kelautan, perkereta apian, dan geomatika. Kalau saya level matematikanya itu
Sudah bukan di menentukan domain, menentukan range, itu nggak kepake. Ya, limit itu tidak begitu. Saya tidak menggunakannya begitu dalam sehari-hari sebagai dosen, peneliti, pengajar teknik fisika. Oke, itu aja dari saya. Bagi yang putus-putus, silakan meriksa rekamannya saja. Kalau begitu saya nggak bisa komentar apa-apa. Aneh juga ya, wifi nggak ada suara, tapi pakai data ada. Yang terpenting kalau misalkan kalian menggunakan laptop, itu periksa pingnya. Wah, iya ini pingnya buruk sekali saya. Oh, sekarang udah bagus. Pingnya 24. Oke, itu aja. Saya mau tutup. Terima kasih atas kehadiran semuanya, sudah saya presensi. Semoga kita semua bisa menjaga kesehatan dan semangat untuk belajar di TPB ini, lulus TPB, karena perjalanan masih jauh untuk menjadi sarjana. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.